saya ngomong seperti itu? Karena selalu nyebut yang dulu. Tidak bisa. Setelah kita jumpa Tuhan Yesus dalam hidup yang baru, maka yang lama kita harus tinggalkan. Kebiasaan kita, hobi kita, semua yang lama kita harus tinggalkan. Maka itu kenapa banyak suami istri ribut bertengkar. Karena suaminya, biasanya laki-laki lebih banyak punya hobi daripada perempuan. Sebetulnya perempuan juga punya hobi banyak, tapi nggak kelihatan. Hobinya belanja. Jangan marah saya ngomongin. Nah, kalau kita sudah menikah, lalu kita lebih menekankan hobi kita karena dulu kita begitu, maka rusak pernikahan kita. Pola yang baru kita harus miliki. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Apa yang Papa inginkan atas kehidupan kita? Kalau pikiran kita harus diperbarui, lalu pikiran siapa yang kita harus pakai? Mari kita baca sama-sama ayat 16 ini. Ada 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh sehingga ia dapat menasihati dia? Nah, tetapi kami, ayo baca, memiliki pikiran Kristus. Nah, ini dia. Miliki pikiran Kristus. Miliki pikiran Kristus. Maka kalau kita memiliki pikiran Kristus, hidup persen kita jadi gampang sekali. Karena gak ada kesulitan. Karena pola pikir kita yang sudah diubah. Saudara, contoh kecil lain lagi. Kalau saudara seorang karyawan, ya setelah sekian tahun saudara kerja di satu perusahaan, entah karena alasan apa saya tidak tahu, lalu orang itu pindah ke perusahaan lain. Kalau di perusahaan yang lama, dia begitu enak dengan sistem yang sudah dipakai. Manajer saudara, pemilik perusahaan itu juga begitu gampang untuk bisa kerjasama. Pokoknya enak sekali, semuanya gampang. Sebetulnya saudara nggak mau keluar lagi di perusahaan itu. Cuma karena sesuatu itu jadi, misalnya bangkrut apa, oke lah, lalu harus pindah. Biasanya orang seperti itu kalau kerja di perusahaan yang baru dan sudah begitu enaknya dan nikmatnya di perusahaan yang lama, terjadi apa dalam hidupnya? Benturan, nggak cocok. Nah, kalau saudara seorang karyawan di perusahaan yang baru, terus selalu ngomong kepada manajer saudara atau pimpinan saudara, dulu saya kerja nggak begini, dulu saya kerja nggak begini. Kira-kira manajer saudara kan ngomong apa pada saudara? Ya balik orang mana, itu aja sudah. Betul toh? Kembali aja ke sana lagi. Ngapain kamu di sini? Karena kita nggak mau berubah dari pola yang lama. Ini sebetulnya masalah utama dalam kekristenan. Misalnya ada di antara saudara kalau ditanya, kapan saudara jadi Kristen? Aduh, lupa tahun berapa. Pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Wih, ini rek. Nah, kalau sudah selama itu sudah jadi Kristen, tapi tidak pernah ada perubahan dalam pola pikir kita, kita masih pakai pola pikir yang dulu, betapa celakanya kita ini. Maka itu Kristen kita nggak maju-maju, benturan terus. Begitu dalam pernikahan, benturan terus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memiliki pikiran Kristus? Ya, siapa bisa jawab? Jangan bilang operasi otak, ganti otaknya Kristus. Ya nggak lucu dong kalau begitu. Ayo, bagaimana cara kita bisa memiliki pikiran Kristus? Saudara pernah ngerti sebuah kata akhiran sebenarnya yang disebut faham, itu isme. Pernah tahu ya? Komunisme, feminisme, apa seperti isme. Itu artinya faham. Nah, saya sudah tolong saudara dengan kata ini. Bagaimana caranya kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ayo. Ini gereja tuh, terus saudara kok bisa nggak diem aja, cuma dicekok aja kalau di gereja? Nggak bisa, kita harus ada interaksi, harus berpikir. Bagaimana bisa memiliki pikiran Kristus? Apa? Saya sudah nolong dengan taisme tadi. Sefaham, terlalu abstrak. Oke, saya beri contoh lagi lebih jauh kata taisme. Kalau saudara nggak pernah tahu tentang feminisme atau komunisme, kata-kata isme misalnya gitu, lalu saudara ingin ngerti faham itu, saudara mesti apa? Nah, gitu aja kok angel. Bacalah buku tentang komunis, renungkan, dalami, langsung isme kita berubah. Ini kalau ekstrim jeleknya. Betul? Nah sekarang, bagaimana caranya kita bisa memiliki pikiran Kristus? Baca firman-Nya Kristus. Nanti dia akan pindah. Cara berpikir kita akan berubah seperti pikiran Kristus. Nah, berarti dengar ya, ini vonisnya. Kalau kita jadi Kristen sejak Tugu Pahlawan belum jadi, lalu sampai sekarang
kita tetap belum punya pikiran Kristus? Jawabannya kenapa? Nah, nggak pernah belajar. Padahal rajin ke gereja. Lalu selalu apa kok gereja terus saya ngono? Maaf saya berkata, saya ini ngomongnya apa adanya. Lalu gereja ngupil toh. Enggak enak sekali itu, bukan? Ke gereja nggak mendengarkan, SMS-an terus. Siapa yang SMS saya lihat di sini? Tubuhnya ada di gereja, pikirannya ke pasar Ratum, pasar Turi, ngeluyur terus saja begitu. Nah, kapan nyantolnya? Terus setelah pulang dari gereja nggak pernah belajar lagi. Maka itu satu jengkel lihat orang Kristen. Kalau saudara sering pergi dengan saya kan, tahu setiap kali habis dengar firman, saya pasti aja diskusi. Tadi kamu belajar apa? Buat kamu tadi firman apa? Itu penting. Ngomong lagi. Lihat hobi kita. Apalagi jam gini nih. Begitu pulang gereja. Mangan direk. Makan nih diurusin. Lalu firmannya kemana goblok? Mau marah-marah. Maka itu Kristen kita nggak maju-maju. Karena setelah dengar firman kita lupakan. Kita nggak pernah diskusi. Harusnya suami istri itu kalau begitu dengar firman langsung. Saudara lihat ya, manusia itu hebat. Saudara dengar satu orang yang khotbah. Saudara datang satu keluarga 5 orang misalnya. Coba diskusi. Pasti 5 orang itu terimanya beda-beda. Iya atau tidak? Kenapa bisa beda? Yang dengarnya bareng, yang ngomong cuma satu. Siapa bisa jawab? Kenapa terimanya bisa beda-beda? Nah, tergantung hati kita ke arah mana waktu dengar firman. Itu menentukan. Orang yang senangnya dengar khotbah duit saja, sugih, wah senang sekali. Itu kalau khotbah kesucian pasti nggak ngerungokno. Karena butuhnya duit. Ayo, betul tidak? Itu manusia kita. Maka itu tubuh kita boleh rajin ke gereja. Sampai bangku itu hafal pantat kita. Kalau dia duduk, oh wong iki meneh. Itu misalnya. Maaf ya. Kamu lagi duduk di sini. Kalau kita rajin seperti itu, tapi firman gak karena kita suka, saudara, kita gak akan berubah dalam pola pikir kita. Bukan pikiran Kristus yang masuk. Harus ada perubahan. Mari kita lihat Mazmur pasal 1. Papa memberi kita cara yang sangat mudah untuk kita mengenal firman itu dan hidup dalam kebenaran. Nah, cara yang mudah ini, kalau kita nggak mau nurut, sembuh sakarepmu itu sudah. Kalau cara begitu mudah kita nggak bisa nuruti lagi, mau pakai cara apa lagi? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayat ini sungguh luar biasa. Kata apa pertama kali? Berbahagia. Lihat itu. Tidak dikatakan berbahagia itu kalau duitnya banyak. Tidak. Berbahagialah orang yang bagaimana? 1. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam filosofi, saudara, saya sering bertemu dengan filosof-filosof, orang-orang pemikir-pemikir hebat. Mereka kagum ketika saya diskusi. Hidup itu sebetulnya ditentukan oleh 3 hal ini. Ya, lagi sekali, hidup itu ditentukan oleh 3 hal ini. Apa itu? Berjalan, berdiri, duduk. Betul tidak? Lagi sekali, berjalan, berdiri, duduk. Ini pola hidup. Selumpuh-lumpuhnya orang, berarti dia nggak bisa jalan. Tetap ada kursi roda yang buat dia jalan. Berarti dia jalan nggak? Jalan, cuma sambil duduk. Itu aja bedanya. Nah, berjalan, berdiri, duduk, inilah hidup. Nah, di dalam 3 hal ini, supaya isme kita, supaya pikiran kita diperbarui, saudara dan saya harus terus, adik-adik ya, anak-anak, engkau anak-anak SMP, SMP, SD, dengar, penting sekali. Siapa temanmu, itulah yang membuat dirimu. Saudara berdiri dengan siapa? Duduk di mana? Berjalan dengan teman siapa? Itu akan